Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di Maseva Story Channel, yang memberikan kisah nyata dan penuh hikmah. Hari ini, saya akan menceritakan kisah tentang Ibu Wati penjual nasi uduk yang rela antri LPG tabung gas. Namun sebelum itu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ke channel ini terlebih dahulu. Sinar mentari baru saja merayap di ufuk timur ketika Wati melangkah keluar dari rumah kayunya yang sederhana. Di tangan kanannya, ia menggenggam erat tabung gas kosong. Hari ini ia harus mendapatkan gas. Kalau tidak, warung nasi uduknya tak bisa buka. Di luar, suasana sudah ramai. Di depan sebuah agen gas di pinggiran kota, puluhan orang sudah berbaris rapi. Beberapa wajah tampak lelah, sebagian lainnya gusar. Wati mempercepat langkahnya, bergabung di barisan panjang itu. Astagfirullah. Panjang sekali antriannya, gumamnya pelan. Seorang ibu di depannya menoleh. Dari subuh saya di sini, Bu. Katanya stok terbatas. Katanya dengan nada cemas. Wati menghela napas panjang. Ia tahu benar jika stok habis. Satu-satunya pilihan adalah membeli di pengecer dengan harga yang lebih mahal. Itu berarti keuntungan dagangannya semakin tipis. Jika harga jual dinaikkan, pelanggan akan mengeluh. Jika dibiarkan, ia sendiri yang akan rugi. Suara gemuruh kendaraan membelah keramaian. Sebuah truk pengangkut gas hijau 3 kilogram berhenti di depan agen. Orang-orang langsung bergerak mendekat. Beberapa bahkan mulai berdesakan. Seorang pria berbadan besar dengan rompi oranye melompat turun dari truk. Dengar semuanya. Stok terbatas. Satu orang hanya boleh beli satu tabung. Serunya lantang. Terdengar suara keluhan dan desahan panjang. Wati merapatkan genggaman di leher tabung kosongnya. Keringat mulai mengalir di pelipisnya meski matahari belum sepenuhnya naik. Di belakangnya, seorang lelaki tua berdehem pelan. Dulu tidak seperti ini, katanya lirih. Sekarang, kalau tidak cepat, bisa tidak kebagian. Wati tak menjawab, hanya menegakkan tubuhnya. Matanya lurus ke depan. Mengamati bagaimana petugas mulai menurunkan tabung-tabung gas dari truk ke dalam gudang kecil di agen itu. Satu persatu orang di depannya mulai bergerak maju. Ia menelan ludah, berharap kali ini ia tidak pulang dengan tangan kosong. Matahari semakin tinggi, tapi antrian di depan agen gas justru semakin padat. Wati berdiri dengan tabung kosong di pelukannya. Tubuhnya sedikit pegal setelah hampir 1 jam menunggu. Ia melirik ke depan, menghitung jumlah orang yang masih ada di antrian sebelum gilirannya tiba. Kurang lebih 10 orang lagi. Hatinya sedikit lega, tapi juga dipenuhi rasa khawatir. Apakah stok masih cukup sampai gilirannya? Di barisan, orang-orang mulai berbicara satu sama lain, membahas kenaikan harga dan kelangkaan yang semakin sering terjadi. Seorang ibu di samping Wati menghela napas berat. Kalau habis, kita harus beli di pengecer. Harganya sudah 30.000 lebih per tabung sekarang. Katanya. Wati mengangguk pelan. Harga itu jauh di atas harga normal yang seharusnya ia bayar di agen. Kalau ia harus membeli dari pengecer, maka penghasilannya dari jualan nasi uduk akan semakin berkurang. Tiba-tiba, seseorang menyenggol lengannya. Seorang pria dengan baju lusuh menatapnya dengan raut cemas. Bu, kalau gasnya habis, saya harus bagaimana? Saya jualan gorengan di pasar. Tidak ada gas berarti saya tidak bisa masak, keluhnya. Wati tersenyum kecil, meski hatinya sama cemasnya. Semoga kita dapat jatah hari ini, Pak, katanya lirih. Antrian terus maju perlahan. Pegawai agen mulai mengeluarkan tabung-tabung gas dari gudang kecil di samping truk. Satu persatu orang di depan Wati menyerahkan uang dan menerima tabung berisi. Wati mulai bisa melihat jumlah tabung yang tersisa di dalam gudang. Jantungnya berdetak lebih cepat. Jumlah tabung yang tersisa tidak lebih dari 20. Sementara jumlah orang yang mengantre masih cukup banyak. Di sudut matanya, Wati menangkap gerakan mencurigakan. Seorang pria berbadan besar, yang sejak tadi berdiri di dekat gudang, mendekati pegawai agen. Ia berbicara pelan, lalu tanpa banyak kata, pegawai itu menyerahkan 2 tabung gas padanya. Orang-orang di sekitar mulai berbisik-bisik. Wati menggigit bibirnya.
Hatinya mendidih melihat kejadian itu. Seseorang di belakangnya berseru, "Kenapa dia bisa dapat lebih dari satu? Tadi katanya satu orang satu tabung." Pegawai agen menoleh dengan wajah canggung. "Dia langganan lama," jawabnya singkat. Teriakan protes mulai terdengar. Tapi pria berbadan besar itu hanya tersenyum sinis sebelum melangkah pergi dengan 2 tabung gas di tangannya. Wati mengepalkan tangan. Perasaan kesal bercampur cemas. Jika praktik seperti ini terus terjadi, orang-orang kecil seperti dirinya akan selalu berada di posisi sulit. Satu persatu tabung mulai berpindah tangan. Di depan Wati, hanya tinggal 5 orang lagi. Ia menelan ludah, berharap masih ada tabung yang tersisa saat gilirannya tiba. Wati semakin gelisah. Kakinya terasa pegal berdiri selama hampir 2 jam. Tapi rasa cemas jauh lebih menyiksa. Matanya terus menatap ke dalam gudang kecil di agen itu, menghitung jumlah tabung yang tersisa. Tinggal 8. Sementara di depannya masih ada 5 orang yang belum dilayani. Tubuhnya sedikit gemetar, bukan hanya karena lelah, tapi juga karena takut. Jika stok habis sebelum gilirannya, berarti ia harus pulang dengan tangan kosong. Itu artinya, warung nasi uduknya tak bisa buka besok. Di belakangnya, seorang ibu mulai merintih panik. "Ya Allah, kalau tidak dapat, saya jualan pakai apa?" Suaranya terdengar putus asa. Wati menoleh dan melihat ibu itu menggendong balita yang tampak lelah. Wajahnya pucat. Jelas ia sudah berdiri lama di antrian. "Tenang, Bu. Semoga cukup untuk kita semua," kata Wati mencoba menenangkan, meski ia sendiri tidak yakin. Antrian kembali bergerak. Satu persatu orang di depannya mendapatkan gas. Jumlah tabung terus berkurang, hingga akhirnya hanya tersisa 3. Wati menggigit bibirnya. Ia orang keempat dalam antrian. Itu berarti, astagfirullah, gumamnya pelan. Tiba giliran orang di depannya. Seorang pria tua dengan wajah lelah. Tangannya gemetar saat menyerahkan uang ke pegawai agen. "1 tabung saja, Nak. Saya hanya pakai untuk masak sehari-hari," katanya. Pegawai agen menerima uang itu dan menyerahkan tabung terakhir yang ada di gudang. Wati tertegun. Dadanya terasa sesak. Itu artinya, stok gas sudah habis. Orang-orang yang masih mengantre mulai berteriak marah. Bagaimana ini? Masih banyak yang belum kebagian. Pegawai agen mengangkat tangan, mencoba menenangkan kerumunan. "Stok sudah habis. Truk pengiriman berikutnya baru datang minggu depan." Teriakan semakin menjadi. Beberapa orang memohon agar diberikan sisa tabung yang mungkin masih ada. Tapi pegawai itu tetap menggeleng. "Tidak ada lagi. Ibu-ibu. Sudah habis." Wati berdiri kaku. Tangan masih menggenggam erat tabung kosongnya. Di belakangnya, ibu yang menggendong anak tadi mulai menangis pelan. Dalam hatinya, Wati bertanya-tanya, apakah ini akhirnya? Apakah ia harus pulang tanpa gas? Tanpa kepastian bisa berjualan esok hari? Wati berdiri terpaku. Rasa kecewa merambat ke seluruh tubuhnya. Tabung kosong di tangannya terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia menatap ke dalam gudang kecil itu, berharap ada keajaiban, berharap pegawai agen tiba-tiba menemukan 1 tabung tersisa yang terlupakan. Tapi harapan itu sia-sia. Tak ada lagi gas. Di sekelilingnya, orang-orang mulai bubar dengan wajah lesu. Beberapa ada yang langsung menelepon seseorang, mungkin mencari pengecer yang masih punya stok, meskipun harganya jauh lebih mahal. Yang lain hanya menghela napas panjang. Pasrah. Ibu muda yang tadi berdiri di belakang Wati masih terisak. Ia memeluk anak kecilnya erat. Wajahnya penuh kelelahan dan keputusasaan. "Kalau tidak ada gas, saya mau masak apa untuk anak saya?" Gumamnya lirih, hampir tak terdengar. Wati menoleh. Hatinya mencelos melihat mata ibu itu yang penuh air mata. Bayangan anak-anaknya sendiri langsung muncul di benaknya. Mereka juga butuh makan. Mereka juga menunggu kepulangannya dengan gas agar esok pagi warungnya bisa buka. Tapi entah kenapa, kakinya terasa berat untuk melangkah pergi. Ia melihat tabung kosong di tangannya, lalu melihat ibu muda itu yang masih memeluk erat anaknya. Suara-suara lain di sekelilingnya terasa memudar.
Yang terdengar hanya suara isakan lirih dan desahan napas penuh kecemasan. Sesuatu dalam hatinya bergetar. Sebelum pikirannya bisa membantah, tangannya sudah bergerak sendiri. Ia menarik napas dalam-dalam, lalu menyerahkan tabung kosongnya pada ibu muda itu. "Ambil ini, Bu," katanya dengan suara pelan. Ibu muda itu mengangkat wajah. Matanya membelalak tak percaya. "Tapi ibu sendiri butuh." Wati tersenyum kecil, meski ada rasa pahit di dadanya. "Saya masih bisa cari cara lain. Ibu pakai ini untuk masak buat anaknya dulu." Mata ibu itu langsung dipenuhi air mata. Ia menggenggam tangan Wati erat. Bibirnya bergetar saat mengucapkan terima kasih berulang kali. Wati hanya mengangguk, lalu berbalik, melangkah pergi dari antrian yang kini mulai sepi. Langkahnya pelan. Pikirannya dipenuhi berbagai pertanyaan. Bagaimana nanti ia memasak? Bagaimana nanti nasib warungnya? Angin sore bertiup lembut, membawa suara riuh pasar di kejauhan. Wati menarik napas panjang. Mungkin hari ini ia tidak bisa berjualan, tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu satu hal, rezeki selalu datang dengan cara yang tak terduga. Wati melangkah pelan di trotoar. Tabung gas kosong yang tadi ia bawa sudah tidak ada di tangannya. Hatinya masih terasa berat, tapi ada sesuatu yang hangat di dadanya. Perasaan yang sulit ia jelaskan. Ia tahu keputusannya tadi mungkin akan menyulitkan dirinya sendiri. Tapi melihat ibu muda itu tersenyum meski dengan mata berkaca-kaca membuatnya yakin bahwa ia sudah melakukan hal yang benar. Langkahnya terhenti di sebuah persimpangan kecil dekat pasar. Warung-warung di sekitarnya mulai sibuk. Suara gemuruh wajan dan panci bertemu api terdengar jelas. Aroma gorengan dan masakan rumah menguar di udara, menusuk perut Wati yang belum terisi sejak pagi. "Bu Wati." Wati menoleh dan melihat seorang lelaki parubaya dengan celemek lusuh berdiri di depan warung kecilnya. Pak Tono, penjual mie ayam yang warungnya bersebelahan dengan tempat dagang Wati. "Loh, Bu, dari mana?" "Bawa tabung kosong." "Kenapa?" tanyanya heran. Wati tersenyum kecil. "Gak kebagian gas, Pak. Stok habis. Tadi antri lama. Tapi ya begitulah." Suaranya sedikit melemah di akhir kalimat. Pak Tono menghela napas panjang. "Astagfirullah, makin lama makin susah ya, Bu." Ia melipat tangan di dadanya, lalu menatap Wati dengan pandangan penuh simpati. "Jadi besok gak jualan?" Wati mengangkat bahu, mencoba tersenyum meski hatinya gelisah. "Kayaknya begitu, Pak." Pak Tono terdiam sejenak, seperti mempertimbangkan sesuatu. Lalu tiba-tiba, ia menepuk bahu Wati dengan semangat. "Bu, pakai gas saya aja dulu." Wati terkejut. "Hah? Maksudnya gimana, Pak?" "Tabung saya masih ada sisa. Saya bisa beli lagi nanti. Kalau ibu gak jualan besok, kasihan pelanggan nasi uduk, kan?" katanya dengan nada ringan, seolah-olah itu bukan masalah besar. Wati menatapnya tak percaya. "Tapi Pak Tono, nanti Bapak sendiri gimana?" "Tenang aja, Bu. Saya bisa atur. Saya pakai sedikit aja buat mie ayam. Sisanya buat ibu dulu." Hati Wati mencelos. Baru saja ia memberikan gasnya untuk orang lain. Kini ada orang lain yang menawarkan bantuannya padanya. Mungkin benar. Rezeki memang selalu berputar. Mati-matian ia menahan air mata yang mulai menggenang di sudut matanya. "Makasih banyak, Pak Tono." Pak Tono tertawa kecil. Udah, gak usah terharu gitu, Bu. Ayo ke warung, saya bantu bawain tabungnya." Wati mengangguk, senyumnya mengembang. Langkahnya terasa lebih ringan saat berjalan ke warung Pak Tono, membawa harapan baru di ujung sore yang mulai meredup. Di dalam warung Pak Tono, Wati menatap tabung gas hijau yang kini berdiri di pojokan, menunggu untuk digunakan. Perasaan syukur memenuhi dadanya. Tadi pagi, ia hampir putus asa. Tapi kini, ia bisa tetap berjualan esok hari berkat kebaikan hati seseorang. Pak Tono mengeluarkan selang regulator dari tabung gas lamanya dan menyodorkannya ke Wati. "Nih, Bu, pasang di warung ibu aja dulu. Kalau nanti saya butuh, saya bisa pakai kompor kecil buat mie ayam." Wati ragu sejenak. "Bapak yakin?"
Jangan sampai Bapak sendiri kesulitan. Pak Tono tertawa. Sudah, Bu. Ini bukan pertama kali kita bantu-membantu, kan? Kita sesama pedagang kecil. Kalau bukan kita yang saling tolong, siapa lagi? Kata-kata itu menghangatkan hati Wati. Ia mengangguk mantap. Terima kasih banyak, Pak Tono. Semoga rezeki Bapak lancar. Amin. Nah, sekarang saya bantu bawain tabung ini ke warung Ibu. Dengan bantuan Pak Tono, tabung gas itu akhirnya tiba di warung Wati. Ia segera memasangnya di sudut dapurnya yang sederhana. Saat memutar regulator, terdengar suara desis lembut. Gas mengalir dengan sempurna. Kompor pun dinyalakan. Api biru kecil muncul, menari-nari di atas tungku. Wati menghela napas lega. Tiba-tiba, suara langkah kaki mendekat. Seorang pelanggan lama, Bu Rahma, berdiri di depan warung dengan wajah penuh harap. Bu Wati, besok jadi jualan, kan? Anak-anak saya gak bisa sarapan kalau gak ada nasi uduk Ibu. Wati tersenyum. Insya Allah, besok jualan seperti biasa, Bu. Wajah Bu Rahma berbinar. Alhamdulillah. Sudah saya bilang ke tetangga-tetangga, mereka juga kangen nasi uduk Ibu. Wati menahan tawa kecil. Wah, kalau gitu saya harus masak lebih banyak besok. Setelah Bu Rahma pergi, Wati duduk sejenak di bangku kayu di dalam warungnya. Ia memandangi kompor yang menyala, mendengar suara api yang stabil. Pikirannya kembali ke kejadian hari ini. Bagaimana ia memberikan tabungnya untuk ibu muda itu, bagaimana ia hampir kehilangan harapan, dan bagaimana akhirnya rezeki datang dari arah yang tak disangka-sangka. Ia tahu, esok hari mungkin masih penuh tantangan. Mungkin gas akan kembali sulit dicari. Mungkin harga-harga akan semakin naik. Tapi hari ini, ia belajar sesuatu. Selama masih ada orang-orang baik di dunia ini, selama masih ada keikhlasan untuk berbagi, rezeki akan selalu menemukan jalannya. Di luar, langit mulai gelap. Wati mengemasi peralatan warungnya, bersiap untuk hari esok. Dengan hati yang lebih ringan, dengan keyakinan yang lebih kuat. Cerita ini mengajarkan bahwa dalam hidup, kebaikan selalu berputar. Ketika kita membantu orang lain dengan tulus, tanpa mengharap balasan, seringkali pertolongan datang dari arah yang tak terduga. Wati yang awalnya kehilangan harapan akhirnya mendapatkan rezeki dari orang lain yang juga memiliki hati yang tulus. Ini menunjukkan bahwa rezeki bukan hanya soal uang atau barang, tetapi juga keberkahan, pertemanan, dan keikhlasan berbagi. Kita juga belajar bahwa dalam kesulitan, masih ada orang-orang baik yang mau saling menolong. Meskipun hidup semakin sulit, selama ada empati dan kepedulian, semua bisa dilalui bersama.